Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sulam Taufik, channel yang akan membahas tentang kajian-kajian Islam dan sejarah peradaban Islam. Umat Islam seluruh dunia melaksanakan ibadah dalam sehari semalam. Ada ibadah yang sunnah dan ada ibadah yang wajib. Dari berbagai ibadah yang wajib kita laksanakan, ada ibadah yang dimana dilaksanakan oleh kita dalam sehari semalam, di mana ibadah tersebut sangat wajib kita laksanakan dan menjadi identitas kita dilihat dari orang-orang non-muslim, yaitu melaksanakan sholat. Di mana dalam sehari semalam, sholat ini ada 5 waktu. Ada subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Ini kita wajib laksanakan sebagai umat muslim. Nah, apabila kita hendak melaksanakan sholat, maka kita wajib terlebih dahulu melaksanakan wudhu, di mana wudhu itu menjadi syarat sahnya sholat. Apabila umat Islam melaksanakan sholat tanpa berwudhu, maka sholatnya tidak akan sah. Nah, bagaimana kalau kita ingin melaksanakan sholat sebagai umat Islam, tapi tidak bisa berwudhu dengan alasan-alasan yang lain? Bagaimana itu hukumnya? Nah, maka bisa kita sholat, wudhunya digantikan. Dengan apa? Dengan tayamum. Nah, apa sih tayamum ini? Nah, tayamum ini kita akan bahas di pelajaran kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ari eta pasal sahiji asbabut tayamumi ari pirang-pirang sababna tayamum eta salah satun ayatilu. Faqdul ma'i tegesna kahiji eueuhna cai. Wal marodu sareng tedamang, wal ihtiyaju sareng aya nu mikabutuh, ilaihi kana itu ma'i li atosi hayawanin karena hausna hayawan, muhtaromin anu dimuliakeun ku syara. Goerul muhtaromi ari hayawan anu teu dimuliakeun ku syara eta sitatun aya genep. Tarikus sholati tegesna kahiji jalmi anu ninggalkeun salat. Wazanil muhsonu sareng kadua jalmi anu jina muhson. Wal murtaddu sareng jalmi murtad. Wal kafiru sareng jalmi kafir. Al harabiyu anu harabi. Wal kalbul akuru sareng anjing galak. Wal khinziru sareng babi atau bagong. Nah, dalam pasal ini kita akan menjelaskan tentang sebab-sebabnya tayamum. Jadi sebelum kita jelaskan tentang perlunya tayamum, syaratnya tayamum, kita harus tahu terlebih dahulu seperti apa sebab-sebabnya tayamum. Nah, dalam pasal ini bahwasannya asbabut tayamumi salah satu. Sebab-sebab tayamum itu ada 3. Yang pertama, faqdul ma'i, karena tidak ada air. Maka apabila kita hendak melaksanakan wudhu, terus airnya tidak ada, maka kita bisa menggunakan tayamum. Tapi perlu digarisbawahi bahwasanya tidak ada air ini dengan syarat orang yang akan melaksanakan wudhu itu harus berusaha terlebih dahulu mencari air. Jadi tidak boleh pas kita mau wudhu terus dilihat ini gak ada air, langsung kita tayamum. Gak boleh seperti itu. Harus gimana? Kita harus mencari dulu, harus mencari terlebih dahulu di lingkungan sekitar kita. Apabila kalau memang tidak ada, maka kita dibolehkan bertayamum. Seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu al-marodu, yaitu sakit. Jadi apabila kita dalam keadaan sakit, boleh kita bertayamum. Sakit seperti apa? Sakit yang dimana apabila terkena air itu menyebabkan ruh kita keangkat. Atau anggota badan kita ada yang keluar. Atau manfaat badan kita jadi tidak ada. Contohnya jadi lumpuh kalau terkena air. Nah, contoh yang lain sakitnya seperti apa? Jadi menurut dokter, kalau kita terkena air, maka penyakit kita akan bertambah banyak kalau kita terkena air. Nah, maka kalau kasusnya seperti itu, maka diperbolehkan kita menggunakan tayamum atau menggunakan tanah seperti itu. Yang ketiga, wal ihtiyaju ilahili atau si hayawanin muhtaramin. Yang ketiga, kita bisa melaksanakan tayamum karena air tersebut ada yang membutuhkan. Siapa yang membutuhkannya? Yang membutuhkannya adalah
hayawan atau manusia yang dimuliakan oleh syahara. Jadi contohnya kita punya air tapi hanya cukup untuk berwudu. Nah, di samping kita ada hayawan atau manusia yang sangat membutuhkan air tersebut. Kalau tidak dikasihkan kepada dia, maka dia akan sakit atau dia akan meninggal. Nah, maka tidak boleh kita memaksakan untuk berwudu dengan air tersebut. Maka diperbolehkan kita tayamum, air tersebut dikasihkan kepada yang membutuhkan, seperti itu. Nah, itu sebab-sebab tayamum ada 3. Ghairul muhtarami. Nah, sekarang hayawan atau manusia yang tidak dimuliakan oleh syara. Ada berapa? Sitatun, ada 6. Jadi ada 6 golongan yang termasuk hayawan atau manusia yang tidak dimuliakan oleh syara. Yang pertama, tarikus sholati. Yaitu yang pertama adalah orang yang meninggalkan sholat. Jadi orang yang meninggalkan sholat itu termasuk hayawan yang tidak dimuliakan oleh syara, atau manusia yang tidak dimuliakan oleh syara, seperti itu. Jadi halal, orang yang meninggalkan sholat dibunuh, halal itu. Tapi tidak boleh asal bunuh, ada syarat-syarat tertentu, ada tata cara tertentu. Yaitu bagaimana? Yaitu ada usaha kita mengingatkan orang yang tidak sholat, ada usaha kita meminta dia untuk taubat dari perlakuannya tidak sholat, seperti itu. Nah, apabila dia tidak mau taubat, tidak ingin diingatkan, terus melakukan hal-hal seperti itu, meninggalkan sholat, maka itu halal darahnya, bisa dibunuh, seperti itu. Itu gairul muhtarami. Yang kedua, azanil muhsanu. Yang kedua adalah orang yang melakukan zina muhson. Nah, zina muhson ini seperti apa? Zina muhson ini adalah hubungan intim yang dilakukan oleh 2 sejoli yang dimana orang tersebut dua laki-laki dan perempuannya itu sudah menikah dua-duanya, tapi dia melakukan hubungan intim dengan hubungan orang yang lain, seperti itu. Nah, maka itu disebut dengan zina muhson, zina yang dilakukan oleh orang-orang yang sudah mempunyai suami istri, melakukan zina atau hubungan intim dengan pasangan yang lain, bukan dengan pasangan yang halalnya, seperti itu. Itu zina muhson. Yang ketiga adalah murtad. Nah, orang yang murtad ini juga termasuk orang yang tidak dimuliakan oleh syara. Jadi orang murtad itu adalah orang yang keluar dari agama Islam. Terus yang keempat adalah al-kafirul harabiyu, yaitu kafir harabi, kafir yang memusuhi umat Islam. Jadi apabila orang-orang kafir memusuhi umat Islam, mencelakakan, membunuh umat-umat Islam, maka itu termasuk kafir harabi. Nah, kafir harabi tidak dimuliakan oleh syara. Siapa nih yang sekarang kafir harabi? Itu orang-orang Zionis Israel, itu harabi. Kenapa? Karena dia memusuhi umat Islam. Beda dengan orang-orang kafir yang kafir dimi. Kafir dimi itu kafir yang bersahabat dengan kita, berbuat baik kepada kita, toleransi dengan kita. Seperti di Indonesia kan ada 6 agama ya di Indonesia. Ada Islam, ada Kristen, ada Katolik, ada Buddha, Konghucu, dan Hindu, ada 6. Itu mereka kafirnya kafir dimi menurut kita, ya. Kalau kafir harabi itu seperti Israel gitu yang membunuh memusuhi umat Islam, itu kafir harabi. Maka kafir harabi itu tidak dimuliakan oleh syara. Yang kelima yaitu al-kalbul akuru, yaitu anjing yang galak. Jadi apabila kita melihat anjing yang galak akan mencelakakan manusia, nah maka anjing tersebut termasuk anjing akur atau anjing yang galak. Nah, maka anjing yang galak itu tidak dimuliakan oleh syara. Beda dengan anjing yang lucu-lucu, imut-imut, atau anjing-anjing yang baik-baik, itu masih dimuliakan oleh syara. Nah, kalau anjing yang galak itu tidak dimuliakan oleh syara. Yang terakhir yaitu wal khinziru. Nah, ini babi atau bagong. Kalau babi atau bagong ini mau baik, mau buruk, mau jelek, mau ganteng, babi itu tetap babi itu tidak dimuliakan oleh syara. Beda dengan anjing, kalau anjingnya baik ya dimuliakan oleh syara. Nah, dari keenam tersebut, dari keenam jenis golongan tersebut itu termasuk adalah hayawan dan manusia yang tidak dimuliakan oleh syara. Jadi apabila ada hayawan atau manusia yang 6 itu membutuhkan air wudhu kita, maka kita tidak boleh memberikan air wudhu kita ke golongan-golongan tersebut, karena golongan-golongan tersebut tidak dimuliakan oleh syara. Nah, itu pembahasan tentang sebab-sebabnya tayamum. Dan terima kasih sudah menonton ulasan pelajaran kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.